Siap. Ya, ya kita sebelumnya kita ini dulu, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman yang telah join ya. Eh, Terima kasih berkenan hadir pada malam hari ini. Mas Sidki adalah alumni dari Fakultas Kehutanan ya, jurusan budidaya. Beliau kebetulan kami seangkatan 2004 ya, dan beliau duluan lulus ya dari saya. Dan beliau sempat berpengalaman ada di perusahaan renewable milik anaknya Pak Habibie, kemudian sempat di migas ya, seismik ya, oil and gas ya, Ya. survei ya, sebagai HSE. Kemudian terakhir di perusahaan Verka Schindler, yang bacanya gimana nih? Perusahaan lift ya, perusahaan lift dari bagian HSE, OHS, kemudian sekarang masuk di quality ya, quality atau quality assurance atau ISO mungkin ya, lebih ke ISO 9000 mungkin ya kalau kita bicara quality ya. Mungkin Mas Sidki dari Semarang, keluarga besarnya banyak di Jogja, kemudian mungkin tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilahkan Mas Sidki. Oke, terima kasih Mas Haruno dan teman-teman yang hadir. Jadi terima kasih atas kesempatannya sebenarnya. Jadi kenapa muncul topik ini? Mungkin teman-teman juga sering dengar terkait kasus elevator ya beberapa waktu ini ya. Jadi memang industri elevator, bisnis elevator sedang ya istilahnya sedang digoncang isu lah. Jadi nanti akan saya coba bantu teman-teman praktisi HSE di sini, terutama dari Kagama ataupun ada yang lain mungkin kalau join, bagaimana sih sistem manajemen terutama di area kualitas dan keselamatan untuk elevator, sehingga nanti teman-teman ketika memberikan advice kepada organisasinya atau perusahaannya ataupun publik ataupun keluarga, jadi dari sisi safety akan semoga lebih masuk. Dan di sini saya nggak mewakili perusahaan apapun ketika menjelaskan, jadi mohon nanti jika ada salah kata atau apa atas nama saya sendiri, dan kebenarannya mungkin nanti datangnya dari Allah ya. Jadi kita di sini sharing bersama-sama. Oke, tadi mungkin sedikit sudah dijelaskan siapa saya. Jadi usia saya 36 tahun, tabu yang ngomongin. Jadi sekolah selesai sampai SMA itu di Semarang, kuliah kebetulan keterimanya di UGM Fakultas Kehutanan, seangkatan grup ini. Ini kalau ketemu saya mungkin kantor saya sekarang di Jakarta Barat, tapi saya coba ceritakan sebentar, tadi sudah sempat disinggung Mas Haruno terkait pengalaman kerja saya. Kerja pertama saya sebagai environmental engineer, tepatnya waktu itu feedstock engineer sebenarnya, untuk project renewable energy. Memang waktu itu diminta tolong PT Iltabi Energia waktu itu, salah satu putra Pak Habibie, untuk membuat previsibility study terkait waste to energy atau energi yang berasal dari biomasa waktu itu ya. Jadi saya mewakili dari kehutanan sebagai sisi environmentalnya untuk mencari sourcing-nya dan menghitung berapa yang dibutuhkan dan berapa yang dihasilkan ketika input masuk. Dan posisi IC officer karena ternyata dari hasil pre-FS-nya masih terlalu mahal saat itu tahun 2000 berapa tuh 2012 2011, bahwa bisnis renewable untuk dari biomasa atau dari sampah organik dan anorganik ya itu masih mahal sekali saat itu, sehingga beralih ke project waste to energy-nya dari bukan waste to energy, jadi dari air, hydropower energy ya. Jadi waktu itu saya jadi HC officer di situ. Nah, disitulah saya mulai belajar lebih dalam terkait safety. Jadi saat itu saya set up sistem manajemennya untuk proses construction-nya. Kebetulan waktu itu construction di Takengon kalau nggak salah Aceh. Jadi dari situ saya
coba explore untuk cari bidang yang lebih lebar lagi terkait safety. Saya masuk ke BGP Indonesia, di situ bisnisnya dia seismic survey untuk oil dan gas. Jadi baik di darat ataupun di laut. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang ada di pertambangan atau di oil and gas, BGP Indonesia ini atau ada lagi pesaingnya itu Elnusa atau apa itu, jadi mereka bergerak di survei potensinya sebelum dieksplorasi. Ya, jadi di situ bergerak. Jadi saya memang bertahan nggak cukup lama karena saat itu harus memilih untuk stay di Jakarta, sehingga saya pindah ke perusahaan yang memang domisili di Jakarta dan sampai saat ini di Berka Schindler Lift. Nah, kalau teman-teman main ke hotel atau mungkin ke mall, ya, ke gedung-gedung yang mungkin menggunakan elevator ataupun eskalator dengan merek Schindler, nah itu perusahaan saya yang menyuplai itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa kasih feedback ke saya terkait penggunaan elevator dan eskalator. Schindler, jadi ini perusahaan sebenarnya dari Swiss, sebenarnya ya, emang dari Swiss, tapi memang untuk area Asia Pasifik, supply untuk instalasi produknya dari factory yang ada di Shanghai, jadi di Cina. Memang ini bisnis ininya ya, strateginya ya, karena memang demand-nya di Asia Pasifik itu masih tinggi. Ya, banyak negara maju dan negara berkembang dibanding Eropa. Kalau di area Eropa, di sana sudah nggak fokus naik, maksudnya naik itu bikin gedung. Jadi mereka ketika ada bangunan tinggi atau apa, ya sudah bangunan lama yang di renew sehingga modernisasi untuk unit yang lama diperbarui. Nah, untuk yang di Asia Pasifik, ya Middle East, itu masih ya gedung-gedung tinggi, masih pencakar langit masih berlomba-lomba untuk dibangun, termasuk di Indonesia. Ya. Jadi saya 6 tahun di bidang safety and health. Ya, jadi saat itu memang pegang di sistem manajemen safety-nya, yang mensupport dari sertifikasi OSHAS, bahkan migrasi ke ISO 45000, dan diberi kesempatan untuk promosi di Quality Assurance di tahun 2021 sampai sekarang, hampir 3 tahun ya. Nah, di Quality Assurance ini saya belajar terkait sistem manajemen yang terutama untuk bisa mensupport perusahaan, jadi secara bisnis proses. Jadi nanti kalau teman-teman dengar ada QC, QA, apa sih bedanya? Jadi kalau QC itu quality control lebih ke produk, kalau quality assurance lebih ke sistem manajemen. Bagaimana QC itu berjalan, nah itu adalah nanti jadi ranah QA yang harus mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Dari prosedurnya, sistemnya, lokasi orangnya. Jadi apa yang sudah ditetapkan secara prosedur, dilakukan audit, manajemen sistem, jadi bisa nanti improve lebih kepada continuous improvement, mungkin metode-metode yang teman-teman tahu, Six Sigma, terus Lean Management System, terus misalnya Kaizen, dan teman-temannya itu memang support-nya dari teman-teman Quality Assurance untuk bisa improve di sistem manajemen dan memastikan output dari proses itu, nanti saya jelaskan juga, sesuai dengan ekspektasi customer ataupun ekspektasi perusahaan atau organisasi. Untuk sertifikasi, ya ini lead auditor, saat ini saya belum masukin yang safety, lead auditornya ISO, saya alhamdulillah sudah certify untuk lead auditor quality, safety, dan environmental. Jadi dan untuk sertifikasi di Kemenakernya K3 Umum, K3 Konstruksi, dan sempat mengikuti yang K3 elevator eskalator, dan juga secara internasional NICOS. Oke, walaupun saya sekarang bergerak di QA, masih belajar tentang QA ya, jadi never ending learning ya istilahnya. Oke, sebelum saya masuk lebih dalam kepada elevatornya, oh ya nanti kalau ada pertanyaan, Mas Heruno mungkin sistemnya mau langsung atau di belakang? Boleh langsung, nggak ini ya, teman-teman boleh langsung aja ya. Ya, jadi direct discussion ya, nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita sharing, jadi apa yang saya tahu nanti saya akan sharing ke teman-teman. Jadi ngomongin sistem manajemen, jadi ini kalau teman-teman yang mungkin sudah cukup lama bekerja atau mungkin baru ya, sistem manajemen ini nantinya ketika teman-teman belajar yang sekarang kalian kerjakan, teman-teman kerjakan itu, dan Ibu di sini, mungkin adalah part of system management. Jadi
salah satu upaya organisasi untuk mengelola bagian yang saling terkait dari bisnisnya untuk mencapai tujuan tentunya. Jadi setiap yang teman-teman kerjakan sekarang mungkin job desk-nya adalah bagian kecil dari sebuah sistem untuk mencapai output. Ya, jadi harapannya dengan tahu sistem secara besar, maksudnya saya sekarang di safety nih departemennya atau environmental health and HSE-nya misalnya. Oke, saya khususnya di environmental nih ngurusin untuk monitor misalnya waste-nya atau monitoring manajemen waste misalnya. Itu bagian kecil dari part of environmental, karena environmental atau sustainability kan gede banget, enggak cuma ngomongin waste kan. Jadi ada juga improvement yang lain. Itu adalah bagian kecil dari HSE, dan HSE ini bagian lagi dari mungkin dari sisi perusahaan bisnis yang risiko yang memang harus jadi perhatian, ada lagi yang bisnis gedenya lagi. Jadi nanti kan saya coba jelaskan lagi bisnis proses ya, terutama di elevator industri pada umumnya. Nah, plan do check action ini yang paling simple, paling sering digunakan dalam penerapan sistem manajemen. Jadi sisi plan itu sendiri, maksudnya teman-teman harus ketika sebuah bisnis atau proses itu harus tahu objektifnya apa sehingga dapat tahu rencana objektif di sini. Maksudnya adalah berdasarkan risk and opportunity yang dikelola ya dari proses yang teman-teman sekarang jalani supaya tepat sasaran. Jadi setiap resiko itu pasti ada opportunity-nya. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin belajar ISO 45001 ataupun 14000 atau bahkan 9001, jadi risk and opportunity ini sangat penting. Kalau di safety mungkin IRADC ya, kalau teman-teman sering dengar ketika pembuatan IRADC. Jadi sebenarnya enhance-nya ISO 45001 bedanya dengan OSAS 2018 yang sekarang OSAS 2007 ya, yang terus sekarang yang ISO 45001 2018 itu terkait risk and opportunity. Jadi nggak melulu ngelihat secara resikonya aja, karena ada juga hal positif dari resiko yang ada. Nah, ini nggak cuma di area safety, melebar ke bisnis proses juga nantinya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman sistem manajemen lihat adalah apa sih sistem manajemen itu ada input, proses, output. Jadi berkesinambungan, dan ini tadi plan do check action implementasinya. Jadi ada input, setiap proses teman-teman tertrigger oleh input. Misalnya apa ya, teman-teman misalnya seorang sales ya, misalnya ini saya coba buka gambaran untuk ini. Jadi inputnya teman-teman adalah kebutuhan perusahaan untuk menjual sebuah produk, sehingga teman-teman bisa di-trigger dari customer yang mencari produk atau teman-teman yang sebagai sales menjual itu. Ya, jadi nanti prosesnya gimana? Jadi kalau teman-teman sebagai perwakilan perusahaan menjual ya jelaskan produknya, itu ngomong ke proses ya, produknya, terus spesifikasi apa. Jadi sebagai customer nanti harus bisa dijelaskan kepada customer, maksudnya sebagai sales, apa sih produk yang harus, dan outputnya nanti selanjutnya adalah bisa berlanjut ke proses selanjutnya nantinya. Output nanti customer membeli itu nggak selesai di situ. Misalnya kalau jualannya jualan lift ya, misalnya. Jadi itu bisa jadi nanti berlanjut ke teman-teman instalasi. Nanti di habis ini ada prosesnya, saya jelaskan. Contohnya lebih mudah nanti. Dan terutama ke area customer satisfaction. Jadi customer bisa eksternal dan internal ya. Jadi teman-teman nantinya juga akan memastikan bahwa sistem manajemen ini in the end, baik itu sistem manajemen quality, safety, dan environmental, semua ada terkait pemenuhan customer satisfaction, baik customer internal ataupun eksternal. Ya, kalau oke. Nah, saat ini saya mencoba menjelaskan terkait bisnis proses khususnya di industri elevator dan eskalator ya. Oke, jadi mungkin saya coba kaitkan dengan kaitkan dengan materi hari ini. Jadi setelah tadi saya coba bridging dengan sistem manajemen, bisnis proses saya akan coba jelaskan. Jadi bisnis elevator
elevator sama dan ini elevator dan eskalator ya. Jadi memang saudara eskalator sama elevator ini sebenarnya saudaraan. Jadi, tapi hari ini saya akan coba jelaskan terkait yang khususnya adalah elevator. Ya. Oke. Jadi tadi bisnis proses semua berangkat dari bisnis requirement, bisnis apapun. Jadi teman-teman sekarang yang mungkin di area pertambangan, migas, chemical, semua muncul karena adanya opportunity atau peluang dari bisnis, ada demand. Demand maksudnya keinginan dari customer atau mungkin dari keinginan dari pasar terkait persyaratan produk yang harus disuplai oleh sebuah industri. Ya, di sini dengan adanya business requirement, kalau di elevator eskalator berarti apa? Adanya gedung bertingkat, membutuhkan alat bantu untuk elevate, naik, turun. Nah, industri elevator dan eskalator menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga muncul ada business requirement, itu design and R&D akan muncul. Jadi sesuai keinginan customer atau business requirement tadi, apa yang diinginkan customer nih terkait requirement elevator dan eskalator. Jadi sisi orang desain masuk, dibikin yang secanggih mungkin. Jadi perkembangannya luar biasa untuk elevator eskalator, nanti juga akan kita bahas. Mungkin yang sekarang sudah teman-teman pakai itu sudah yang sistemnya sudah luar biasa, auto semuanya. Ya, jadi nanti saya nggak akan ceritain detailnya, teknisnya, tapi secara sistem itu memang berdasarkan keinginan customer. Ya, adanya sekarang mungkin touchless, menggunakan elevator ya. Kalau teman-teman udah nggak perlu tombol, sekarang pakai handphone pun juga bisa, ada face recognition dan sebagainya, itu semua adalah business requirement. Muncul keinginan pasar sehingga didesain dan R&D, testing dan validation di sini tentunya sebelum rilis ke produk ke pasar, tentunya ada testing dan validation, baru nanti masuk ke industrialisasi. Testing dan validation ini lebih kepada pabrik biasanya. Ya, kalau elevator industri apapun mereknya, saya rasa prosesnya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman klasterkan merek-merek lift di seluruh dunia itu, klaster Eropa itu ada Schindler, Kone, kalau dari Amerika ada Otis, Otis itu lift tertua di dunia, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea. Jepang ada Mitsubishi, Korea mungkin ada Hyundai, dan teman-teman, dan ada juga dari Cina. Ya, jadi kalau teman-teman lihat merek yang ada di Indonesia ini sebenarnya ada banyak sekali. Ya, ada hampir 100-an lebih mungkin kalau mau di breakdown ya. Nah, kebetulan saya ada di asosiasinya, jadi tahu industri PT-PT yang istilahnya jadi agen untuk menyalurkan lift ataupun bikin lokal. Ya, industrialisasi di sini ya berdasarkan market tadi. Jadi ada tim sales bekerja, jadi semuanya nantinya sudah berdasarkan keinginan pasar tadi, tergantung ini ya, ini semua factory juga. Ini. Terus proses instalasinya, jadi setelah penjual dari sales berhasil mendapatkan unit misalnya, pembangunan gedung, apalagi yang baru-baru ini ada IKN ya, akan ada IKN, nah ini pasti ada gedung bertingkat, ada apartemen, itu kebutuhan lift elevatornya itu udah terprediksi ada sekitar 1.000 unit nantinya, itu ya istilahnya jadi bancaan semua merek elevator di Indonesia ya, jadi nggak mungkin ada yang monopoli karena itu harus dibagi karena waktunya cepat pemasangannya kalau pemerintah kan, jadi itu harus terselesaikan semua sehingga nanti proses instalasi ini pasti berjalan. Jadi tergantung dari penjualan sehingga kalau mau lihat market leader penjualan lift ya itu macam-macam lift atau elevator ya sebutannya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa melihat merek-merek macam-macam. Terus setelah terpasang lift itu diserah terimakan kan ke si pembeli. Ada namanya service maintenance, perawatan rutin berkala. Jadi kalau gedung-gedung atau teman-teman sekarang punya kantor atau di kantor pusatnya ada lift, itu kan memang beli merek tertentu nih misalnya, ya, merek A. Nah setelah si merek A ini terpasang, kan harus diserah terimakan kepada pembeli ya teman-teman misalnya yang punya gedung. Nah itu service maintenance adalah tanggung jawab si pemilik gedung dengan mungkin bantuan pihak ketiga atau mungkin kembali ke pemegang mereknya. Di service dipegang servisnya ke siapa. Nah, di situ juga ada risiko quality, safety, produk yang harus dipastikan. Nah, modernisasi ketika mungkin unitnya ini sudah 30 tahun, dah memang harus diganti, atau mungkin sudah nggak muncul lagi spare part-nya sehingga harus diganti baru, ada juga proses modernisasi. Ini paling banyak di Eropa sebenarnya, tapi kalau di Indonesia pun ada banyak, terutama Jakarta ya, gedung-gedung yang sudah di atas 30 tahun, atau pemiliknya pengen ganti merek, itu banyak modernisasi, dirubah menjadi
yang unitnya merek A ke merek B. Nah, di sini feedback dari customer tentunya masuk lagi ke business requirement-nya. Maksudnya, oh ada isu terkait produk safety di elevator ini sehingga bisnisnya berubah. Contoh COVID kemarin sangat merubah bisnis perspektif dari elevator. Jadi semua touchless, semua menggunakan automasi, jadi menggunakan Internet of Things semuanya. Jadi bahkan dashboard big data itu nanti bisa termonitor secara langsung, baik customer yang beli ataupun si pabrikannya ya, yang melihat ada masalah apa di elevator yang dia jual. Ya, jadi 3 item ini yang mungkin jadi ranah risiko yang harus dikelola dengan baik, karena terutama di area instalasi, maintenance, dan modernisasi ini yang secara fakta, mungkin teman-teman juga baru dengar di berita, beberapa berita, ya banyak mengakibatkan korban, baik itu ke si pemegang merek atau installer atau teknisinya, baik kepada publik. Jadi ini nanti juga jadi perhatian khusus. Jadi kalau dari sisi factory atau pemegang mereknya, apapun itu sebenarnya quality and safety assurance ini memang harus dipenuhi. Yang pertama quality product safety-nya. Jadi dengan bisnis proses ini sebenarnya yang ingin dipastikan si pemilik merek itu adalah memastikan quality product safety dari eskalator ataupun elevatornya itu aman dipakai oleh publik. Masing-masing mungkin beda maksudnya spesifikasinya. Merek Schindler yang dari tempat saya ataupun dari Otis, Kone, bahkan yang dari Hyundai, Mitsubishi, mungkin saja spesifikasinya beda, tapi tujuan utamanya tetap produk safety ini aman untuk si pengguna, karena uniknya elevator ini adalah unit yang kita serah terimakan itu masih ada paparan publik. Jadi diletakkannya kan di publik ya. Jadi kalau misalnya berbeda dengan misalnya produknya teman-teman misalnya menghasilkan batu bara yang untuk jadi bahan bakar sebuah PLTU misalnya. Itu kan Indian habis di area PLTU-nya. Jadi ini kita coba, ini misalnya industri mobil lah, hampir mirip kita. Itu dijual di pabrik, dibikin, dijual oleh sales, dan dipakai oleh publik atau personal. Jadi ada paparan public safety, nanti saya jelaskan. Itu yang membedakan mungkin closed loop sama open loop-nya sebuah industri ya. Jadi resikonya bisnis prosesnya INI kalau nggak dikelola, dengan reputasi yang buruk dari produknya, bisa jadi produk itu nggak dijual lagi atau bahkan sudah nggak muncul lagi. Nah, employee safety ini related sama di proses instalasi, maintenance-nya ataupun modernisasi. Jadi orang yang melakukan pemasangan ataupun orang yang melakukan maintenance. Nah, setiap produk dan saya yakin setiap industri lift juga memastikan karyawannya sendiri ketika masang lift itu aman. Nah, ini di situ. Dan juga, nah ini yang paling penting public safety, karena kalau ini nggak jadi perhatian, fokusnya mungkin sebuah industri itu hanya fokus di employee safety-nya, tapi ketika barangnya sudah rilis ke customer, itu nggak aman, itu bisa jadi ya bisnis proses nggak jalan. Karena sudah nggak ada business requirement, nggak ada demand, nggak ada keinginan customer untuk membeli. Nah, jadi ranah public safety ini, mungkin kalau teman-teman yang bekerja di area factory yang menghasilkan produk yang misalnya kayak handphone aja ya, dari factory-nya keluar. Kalau ini berbahaya untuk si pengguna, misalnya meledak atau apapun itu, reputasi bisa langsung hilang. Misalnya udah langsung netizen, nah, istilahnya jadi aneh-aneh pikirnya. Misalnya saya pegang handphone lagi dicas atau nggak dicas tiba-tiba meledak sendiri misalnya. Nah, berarti kan quality product safety-nya seperti apa nih yang akan dirunut adalah QC-nya seperti apa, how to ensure itu, bagaimana mitigasi resikonya secara safety dan ya, lain-lainnya. Nah, ini bagi gambaran aja, saya yakin semua merek lift konsen di sini. Ya, dan ini alhamdulillahnya untuk bisnis elevator dan eskalator ini dibantu juga oleh pemerintah, ada peraturan yang menaungi, saya jelaskan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan teman-teman, ada yang ingin Kalau ada didiskusikan. nanti langsung di stop aja saya, takut kecepatan saya jelasin. Kamu mau nanya? Boleh, monggo. Wah, ini senior nih, Pak Bagus. Monggo Pak Bagus. Pak, silakan Pak.
Iya, untuk tadi disampaikan ada saya Bagus Saleh, saya dari Jogja, Mas Ya, Pak. Sidki. Ya, nggih, panggil Sidki boleh. Memang menarik ada keselamatan untuk employee di dalam manage itu. Tapi yang mau disampaikan saya pikir ketika keselamatan elevator itu lebih ke arah publik, tetapi ketika melakukan memanage keselamatan, tadi disampaikan memang ada 2, employee safety sama public safety. Nah, bagaimana kualitas itu di-manage keduanya. Itu yang mungkin harapan saya nanti akan disampaikan lebih detail sih. Atau Ya. apakah nanti lebih banyak ke public safety atau ke pekerjaan di dalam pabrik atau di dalam gudang tentang employee safety. Berat kemana? Yang pertama itu. Kemudian seberapa berat sih kalau kita ke pabrik tadi bisa merusak reputasi loh. Kalau employee-nya juga nggak safe, bisa juga nanti produksi kan tidak tercapai gitu loh. Walhasil juga akan terganggu dan ujung-ujungnya sama, nanti akan mengganggu keuntungan dan akhirnya reputasi juga. Sementara itu dulu Mas Sidki. Terima kasih. Siap. Ya, jadi nanti sebenarnya saya akan jelaskan in detail di elevatornya. Cuma memang dua hal itu memang harus dipertimbangkan, Pak. Benar-benar harus dipertimbangkan karena kalau kami fokus di employee, tapi secara publik kami nggak care, customer kami hilang, buat apa bikin elevator ataupun eskalator? Karena nantinya reputasi itunya. Jadi itu benar-benar jadi concern-nya sebuah industri elevator eskalator yang bisa jadi masukan nanti ya, maksudnya kalau di tempat saya kebetulan saya ceritanya di Schindler pun saya rasa sudah sangat balance sekali dan public safety benar-benar menjadi concern karena tadi bisnis requirement itu Pak. Jadi memang dan ranah instruksinya dari sana secara nggak langsung sebenarnya ketika sistem manajemen quality produk sudah oke di internal, harapannya output yang terutama untuk mencapai customer satisfaction ini tercapai. Apa customer satisfaction-nya? Pakai unitnya aman, ya kalau customer beberapa ya spare part-mu jangan gantinya jangan sering-sering, istilahnya ngomongin quality product, jadi aman untuk dipakai, ya saya pakai itu nggak deg-degan gitu maksudnya. Karena saya tahu bahwa produk kalian QC-nya secara quality product, QC-nya lebih ke quality product safety-nya juga dicek dengan benar secara sistem dan teknologi. Nanti ini saya coba jelaskan Pak, jadi secara basic nanti ini saya jelaskan juga elevator itu apa, ini saya lanjutin ya Pak sekalian. Jadi mungkin secara peraturan perundangan di Indonesia, saya coba bicara di nasional, jadi Permenaker nomor 6 tahun 2017, jadi kontribusi atau pemerintah itu masuk melalui Permenaker ini, jadi benar-benar terbantu sebenarnya, bahwa di sini kalau teman-teman nanti coba baca, bahwa pesawat lift atau disebut elevator, itu benar-benar ranahnya ketika akan dipakai publik itu pemerintah benar-benar sudah memberikan guideline yang jelas. Ya, jadi kalau mungkin ini ilustrasinya elevator yang digunakan. Jadi kalau definisinya sendiri teman-teman mungkin bisa lihat di sini pesawat lift punya kereta itu maksudnya lagi bergerak ini, punya bobot imbang, geraknya naik turun. Jadi ada rel pemandunya, ada relnya, sebenarnya dia guide relnya, dan memiliki governor. Governor itu apa? Untuk mengontrol kecepatan, kalau berlebih dia akan langsung berhenti dan digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang sesuai Permenaker nomor 6 tahun 2017. Di sini aturan mengenai elevator dan eskalator sebenarnya udah clear sekali. Ya, nanti saya coba jelaskan lagi, tapi ini saya coba ceritakan sejarahnya dulu bahwa elevator dulu mungkin ya digunakan untuk ngangkut barang, ngangkut orang dengan kompleksitasnya. Jadi dulu ada menggunakan hidrolik, sekarang pun beberapa merek masih ada dan menggunakan traksi. Mungkin beberapa jenis teman-teman lihat ada elevator yang ada ruang mesin, ada yang roomless, ada yang sekarang istilahnya simple, pintunya 2. Mungkin kemarin kalau sempat lihat berita yang di Kuala Namu itu ada improvement dari teknologi berdasarkan requirement dari customer. Bapak, Ibu kalau misalnya pengen punya elevator di rumahnya pun mau dibikin macam-macam selama itu comply dengan si compliance-nya si produk itu, saya yakin bisa dipenuhi. Kapasitas, pintu di mana, desain, macam-macam sekarang.
Standar yang diikuti di Indonesia, jadi ada ASME dan IN, jadi ini tergantung merek ya, maksudnya kalau ada yang kiblatnya ke Amerika dia akan ikut ASME, kalau kiblatnya Eropa dia akan ikut IN. Dan Permenaker nomor 6 tahun 2017 sudah mengakomodir 2 standar internasional yang ada di atasnya, dan juga SNI terkait integrasi dengan sistem manajemen building, karena elevator ini yang uniknya lagi, dia itu sebenarnya nggak bisa bergerak sendiri, harus ikut sistem building management. Maksudnya adalah risiko ketika teman-teman mungkin suatu saat handle atau berada di sebuah perkantoran, handle terkait manajemen safety-nya di situ, nggak boleh ngelepasin elevator sebagai salah satu alat bantu untuk membantu ataupun bahkan bisa beresiko. Jadi harus benar-benar di-manage. How to manage-nya saya yakin di situ juga ada, nanti kita jelaskan lagi. Karena ini ngomongin public safety. Jadi fokusnya adalah memang kalau dibilang kelihatannya condong ke public safety yang berat Pak sebenarnya, karena memang ini ngomongin bisnis. Kalau nanti saya ceritakan nih, ada beberapa merek yang sampai suatu negara itu nge-blacklist karena public safety-nya dianggap nggak aman. Ya, jadi nanti inilah kenapa harus mengelola ya tadi quality safety, nggak cuma di proses internalnya tapi juga di eksternal. Ya, nanti mungkin ranah ke public safety saya akan sharing. Jadi ini lebih detail lagi, saya coba jelaskan dikit ya, tapi ini nggak ke teknis. Jadi secara peraturan ini ada semua. Jadi requirement apa yang harus diperhatikan ketika elevator sistem ini dijalankan. Jadi uniknya elevator ini adalah kombinasi mekanik dan elektrik yang sudah istilahnya apa dengan teknologi lah, bantuan teknologi dan perkembangannya sampai sekarang sudah mulai modern, bahwa bahkan teman-teman kalau beli lift bisa dikontrol lewat handphonenya, apa yang terjadi dengan liftnya, sedang berhenti kenapa, atau mungkin sedang breakdown, sedang terjebak, siapapun bisa dicek di situ sebenarnya. Ada historical secara teknisnya. Jadi ada 2 komponen utama, ruang mesin dan hoistway-nya. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat di sini, jadi ada ruang mesin, ini kalau unit lift yang memiliki mesin, jadi memang si otaknya sendiri ada di situ, kontrol panelnya. Jadi lift ini akan bergerak dengan trigger diundang ya istilahnya. Dan pintunya sebenarnya ada di dalam dan di luar. Maksudnya di dalam adalah yang di dalam car-nya, di hoistway, dan ada di luar ketika nanti teman-teman tombol pencet dari luar. Dan itu ketika mereka sudah inline, bareng kebuka secara sistemnya. Ya, jadi nggak mungkin dia tiba-tiba di tengah kebuka, kecuali ada memang kondisi yang memang mengharuskan itu dibuka dengan manual. Ya, jadi di sini poin pentingnya ada kontrol sistemnya, mesin penggerak, dan nanti ada governor ini dan juga ARD Automatic Rescue Device di area ruang mesin. Jadi ketika ada ya ada pertanyaan tapi nanti saya jawab ya di chat. Jadi untuk Automatic Rescue Device ini kalau cadangan, karena ini kan bergerak dengan elektrik sebenarnya, tetap harus ada dicadangkan digerakkan dengan manual lift ini untuk proses evakuasi. Jadi ini seru nih, maksudnya ketika lift ini ada kombinasi elektrik dan mekanik, ketika elektriknya nggak ada, bagaimana manualnya pun harus di-prevent atau dipersiapkan oleh si merek tersebut bahwa bisa dievakuasi secara manual. Karena kalau pure 100% elektrik, ya akhirnya harus sampai dirusak liftnya untuk bisa mengevakuasi, atau kondisi yang paling parah ya, ada yang terjebak dan nggak bisa dievakuasi. Ya, tapi semua itu sudah dipreventif tadi dengan R&D dan business requirement tadi juga. Jadi business requirement yang dari sebuah elevator ketika sudah dirilis ke publik itu sampai memikirkan kondisi-kondisi terburuknya. Jadi terutama ketika ada publik atau orang yang terjebak di dalam car tadi, di dalam sangkar tadi. Terus ada hoistway, di dalam hoistway sendiri ada gate rail atau ada rel. Mungkin teman-teman kalau mungkin pernah nengok ke lift yang tapi nggak di dalam karnya, ya nanti saya tunjukin fotonya mungkin yang ada di gambar paling kanan ini. Jadi di dalamnya ada rel dan ada limit switch, saklar batas lintas di sini, maksudnya berhenti di mana dia akan terbuka pintunya, dan ada landing door. Buffer itu di bagian pit, governor tension itu penghubung antara yang governor di ruang mesin dan di bawah untuk trigger apakah ini unitnya bergerak melebihi batas sehingga brake-nya nanti akan berfungsi, baik yang mekanik ataupun elektrik. Nah, bagaimana pengendalian untuk kualitas dan keselamatan untuk proses ini ya. Jadi
tentunya di sini semua merek pasti punya proses ini harusnya. Ya, pertama penilaian kualitas di sini kualitas produknya, jadi dari sisi pemasangannya. Uniknya lift elevator ini adalah yang datang kalau memang ini barangnya impor ya, pretelan. Ya, jadi seperti contohnya mungkin di perusahaan saya sekarang ketika mungkin Mas Haruno memasang lift di rumahnya, yang datang itu nggak sudah jadi car gitu Mas Haruno. Semua di pretelin nanti diinstal di area shaft-nya atau rumahnya Mas Haruno atau mungkin gedungnya teman-teman. Nah, di situ resikonya pasti ada. Gede juga karena kalau nggak dikontrol kualitasnya, standarnya akan nanti berbahaya, terutama untuk nanti setelah di-share ke publik ya penggunaannya. Nah, tentunya ini harus kompetensi yang harus. Nah, di sini paparan terkait proses pengendalian kualitas dan keselamatannya sebenarnya di Permenaker tadi sudah tercantum semua. Yang pertama dari proses perencanaan teknis. Jadi dari ketika teman-teman Bapak Ibu mau beli elevator ataupun eskalator, tentunya desain keinginan untuk apa itu sudah clear. Maksudnya adalah, oh saya punya gedung ruko 4 lantai, saya mau kapasitas maksimalnya itu 600 misalnya maksimal atau mungkin antara itu dengan nanti ukuran shaft-nya segini-gini. Nah, itu nanti di perencanaan teknis baik si pengguna itu maksudnya nanti saya mau beli sama si perusahaan jasa penyedianya merek apapun itu di match nih nanti gambar teknisnya seperti apa, nanti mereka akan buatkan penawaran harga dan ini akan dikirim mungkin ke factory-nya untuk dipesankan sesuai pesanan si customer. Ya, nanti setelah itu baru udah deal misalnya dengan harga tertentu, oke saya maunya kayak gini ya sesuai kesepakatan misalnya. Ya, dipesankan ke factory, akhirnya datang pesanannya itu proses pemasangan ataupun modernisasi. Nah di sini QC-nya mungkin akan berjalan. Jadi proses instalasi, oke, masang rel, jaraknya sesuai gambar, semua harus disesuaikan dengan gambar. Di jarak apa dan juga nanti di Indian kalau di produk kami sealer ada namanya ada QC terakhir sebelum nanti serah terima ke customer. Ya, tapi di proses instalasinya si teknisinya ini pun juga harus paham bahwa ketika dia masang rel jaraknya berapa, terus nanti assembly car-nya, semuanya itu harus sesuai. Kalau enggak nanti akan jadi defect QC dan akan dia harus memperbaiki lagi. Itu akan dari ranah QA-nya akan cost of poor quality-nya akan muncul nantinya. Jadi di sini perusahaan jasa instalasi dan elevator yang harus memonitor, memastikan proses instalasi atau modernisasi itu sesuai dengan quality product safety-nya dia dan employee safety-nya berjalan di situ. Nah, sebelum serah terima nantinya QC itu akan masuk harusnya. Dan secara pemerintah harus ada proses uji riksa. Jadi terpayungi di peraturan Permen 6 2017 tersebut bahwa setiap unit elevator ataupun eskalator yang akan digunakan publik harus lewat uji riksa oleh pemerintah atau sekarang bisa lewat PJK 3 yang punya penunjukan uji riksa terkait elevator eskalator sebelum digunakan oleh publik. Nah, ini wajib. Ya, jadi pemerintah berusaha masuk di situ. Ya, kalau mungkin teman-teman ada yang bertanya pesawat angkatan udara dan elevator apa bedanya? Secara peraturan memang terpisah. Jadi elevator eskalator ada payung peraturan sendiri, pesawat angkat contohnya Pak Gondola, terus misalnya ada Volkscar dan teman-temannya itu ada sendiri. Atau Alimak mungkin teman-teman yang di area construction ya. Nah, nantinya setelah si penyedia perusahaan jasa tadi masang, terus mengundang uji riksa untuk tes, semuanya oke, kan diserah terimakan ke customer. Nah, proses integrasi dengan building ini yang juga poin penting, karena ini menjadi ranah tanggung jawab si manajemen building system manajemennya, bahwa si elevator ini ataupun eskalator, ketika proses menjadi bagian dari risk and opportunity di area gedung itu ya, bahwa itu juga bisa beresiko, bisa juga untuk membantu. Maksudnya adalah menjadi opportunity kalau misalnya ada lift yang khusus digunakan untuk fire misalnya, jadi harus dicatat bahwa oke, lift ini nanti ketika dia kondisi fire itu bisa dipakai, ada yang spesifikasinya diminta seperti itu. Dan juga bahwa in case of fire jangan menggunakan lift, itu kan juga ada, karena lift ini bisa jadi karena powernya mungkin mati dari sisi buildingnya, sehingga nggak bisa dipakai.
naik lift malah kejebak, bisa terjadi seperti itu karena kan integrasinya bisa jadi sampai situ. Nah, di sini sudah jadi ranah tanggung jawabnya building management, nggak cuma elevator sebenarnya. Kalau teman-teman pernah ngecek di sistem manajemen building, ya di situ ada pesawat, apa ya istilahnya, genset, itu pun juga harus dikelola. Kalau ada penggunaan gondola, terus hidrannya, sistem fire-nya, semua kan harus terintegrasi. Jadi itu harus jadi bagian pentingnya elevator untuk bisa mensupport di gedung tinggi ya terutama ya. Terus proses perawatan rutin ini juga sebenarnya jadi tanggung jawab si pengguna, manajemen gedung, dan juga hire perusahaan jasa yang memang punya kompetensi. Kalau gedungnya punya tenaga ahli yang kompeten, teknisi, untuk elevator skala nggak apa-apa. Tapi memang intinya adalah perawatan rutin ini, apapun pesawat ya, maksudnya pesawat di sini alat bantu ya, di sebuah gedung, itu harus ada perawatan rutin, termasuk elevator ini. Ya, karena melihat dari sistemnya yang kompleks, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini harus dilakukan perawatan berkala. Karena benda yang bergerak secara rutin, akan ya mudah ausnya akan kelihatan. Kalau di elevator ini paling sering rusak karena pintu sering bergerak buka tutup, rel, terus rope yang mungkin bisa memanjang. Ya sesuatu yang udah bergerak harus diberikan pelumas atau apa itu masuk ke dalam ranah perawatan rutin. Ya kalau teman-teman mungkin lihat kecelakaan yang terjadi, mungkin root cause-nya dari sisi perawatan yang kurang baik. Nah bisa jadi itu kalau sampai nggak dirawat dengan baik, sistem pesawat elevatornya juga bisa membahayakan. Bisa terjebak, stuck, mesinnya udah rusak duluan, kalau sistemnya nggak berfungsi bisa jadi putus. Nah, itu semua adalah part of resiko yang harus dipertimbangkan oleh pengguna, terutama manajemen gedung. Ya, terutama nanti kalau ngomongin lift rumahan ya nanti saya coba bahas juga. Oke, proses uji riksa rutin ini pun di peraturannya terpayungi bahwa minimum 1 tahun sekali memang harus dilakukan uji riksa rutin oleh pemerintah atau badan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ya, BJK 3. Nah, item ini adalah semua yang dilakukan pengendalian terhadap kualitas dan keselamatan untuk publik sebenarnya, secara nggak langsung. Ya, jadi teman-teman nanti kalau mungkin ada di suatu gedung memberikan masukan kepada building management, paling enggak dari sisi tanggung jawabnya building, mengintegrasikan sistemnya dengan elevatornya, proses perawatan rutin, dan ada proses uji riksa berkalanya dari pemerintah. Karena kalau ada suatu terjadi, secara peraturannya akan dicek itu, apakah lift kamu di maintenance rutin oleh siapa, apakah punya kompetensi. Jadi kalau sekarang harus ada teknisi K3 elevator eskalator, apakah punya kompetensi yang kalau pakai perusahaan, misalnya pihak ketiga untuk service maintenance unit elevator Anda, apakah perusahaan tersebut ada bukti penunjukan bahwa dia BJK 3 service maintenance ataupun instalasi. Jadi ranah hukum itulah yang nantinya untuk mencari root cause dari sisi manajemen. Bisa jadi ya kalau mungkin teman-teman sudah belajar root cause analysis ya, jadi sisi manajemen bisa jadi masalah karena nggak mengalokasikan atau nggak melakukan mitigasi terhadap risiko yang muncul dari unit elevator misalnya di sebuah gedung. Oke, saya mau lihat pertanyaan dulu tadi ya. Oke, untuk home elevator yang begitu jarang dipakai, oke, rutin service berdasarkan pada durasi kalender atau berdasarkan pada jam kerja lama penggunaannya. Oke, ini sebenarnya harus dilihat dulu produknya. Ini memang kadang saya nggak bisa ngasih masukan, oh sebulan sekali harusnya ini, atau mungkin dalam, kalau mobil kan ada ya, 1.000 harus berapa, ganti oli 5.000, 10.000 itu ya. Tapi kalau dari elevator sendiri sebenarnya, teman-teman di setiap produk akan berbeda-beda ininya. Ya, jadi home lift ini karena jarang dipakai, kalau melihat sekarang yang home lift sebenarnya teknologinya rata-rata sudah cukup maju dan sangat sensitif sama electricity. Ini yang sangat ada risiko yang bisa muncul untuk penggunaan elektrik yang naik turun. Tapi ketika elektrik itu stabil, harusnya bisa ya mungkin 2 bulan atau per kuarter pun nggak masalah sebenarnya. Ini tolong nanti cross check-nya ke pemilik mereknya ya. Jadi saya nggak bisa ngomong kalau di area merek yang saya sekarang pegang di Sealer, ya idealnya memang sebulan sekali. Ya, karena harus pengecekan berkalanya, atau mungkin bisa dibuat 2 bulan sekali ketika dia travelnya itu nggak serutin atau mungkin nggak banyak ya mungkin. Tapi tetap harus ada pengecekan berkala. Karena untuk home lift
ini yang memang lagi bahan untuk kita bisa preventif ketika orang terjebak di dalam home lift nih ya. Ini kita ngomong sebagai praktisi safety. Jadi memang masih ada resiko yang bisa mengakibatkan apa ya? Kalau di dalam lift, saya punya lift di rumah, saya kejebak, saya sendirian, terus ada mungkin call-nya itu, call emergency-nya larinya ke pos satpam saya misalnya, kalau punya satpam ya. Tapi kalau enggak kan calling ke siapa misalnya. Terus kebetulan sinyalnya jelek banget. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, di situ sebenarnya sedang kita coba melakukan preventifnya, salah satunya dengan adanya Internet of Elevator eskalator. Ini merek Mitsubishi. Ada banyak merek ya. Saya nggak bisa ngomong merek apapun, tapi sebenarnya semua resiko yang mungkin muncul dari sebuah produk itu harus benar-benar dipertimbangkan preventifnya. Jadi call center ataupun sebagai internet ngecek ini ada alarmkah mungkin di area si pemilik mereknya atau dashboard pengamatannya. Jadi itu semuanya opportunity dari sisi teknologi untuk memonitor bahayanya sebuah elevator. Ya. Ini masih banyak PR sebenarnya kalau di industri elevator. Oke. Saya lanjut ke mungkin elevator safety di sini ke employee safety-nya memang ada ranah di bahaya di area employee safety yang harus dikelola, di proses apa itu. Jadi kalau ngomongin factory, saya nggak ngomongin di sini karena itu memang kalau di industri rata-rata, industri elevator, factory ada di luar sebenarnya. Jadi kalau mungkin ada yang ngomong TKDR-nya berapa atau apa, sebenarnya secara real belum ada factory lokal tapi yang ini ya, maksudnya secara merek-merek luar itu untuk membuat produksi lokal di Indonesia. Ada memang produk lokal, cuma secara QC ataupun itu bukannya saya membandingin, tapi harganya jatuh lebih mahal dibanding kalau kita mungkin merek-merek yang sudah terkenal di pasaran. Jadi terutama di industri yang market leader, jadi dari Eropa ataupun Amerika ataupun Jepang, jadi proses bahaya itu ada di area instalasi, di modernisasi ataupun instalasi. Jadi tergantung apa sih sebenarnya proses ini berbahaya, spesifikasinya. Gedungnya tingginya berapa, kapasitas berapa lantai pintunya yang harus dipasang. Jadi metode nanti juga akan berpengaruh. Spesifikasi akan mengaruh ke metodenya apa yang dilakukan. Metode pemasangan macam-macam. Ada yang masih pakai scaffolding, ada yang sudah pakai walking platform. Ya, kalau teman-teman lihat, mungkin di sini ada namanya Volscar untuk mempercepat proses instalasi. Yang di sini berarti ya ngomongin reduce cost-nya ya, mungkin bisa jadi lebih aman, lebih cepat. Ya, karena menggunakan alat bantu pesawat angkat di sini yang harus disertifikasi juga ini ya. Jadi terkait pesawat angkut belum digunakan. Nah, kualifikasi di sini sama kompetensi terkait si installernya. Jadi di situ juga ada potensi bahaya sehingga harus dikelola dengan baik dan juga lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini kalau mungkin teman-teman sering lihat di pembangunan gedung bertingkat, mall, gedung yang lewat ke Tamrinan ada gedung tinggi. Nah, di situ tentunya lingkungan kerjanya akan berbeda dengan pemasangan lift di area rumah. Ya, di situ ya metode akan berbeda. Kompetensi dan kualifikasi harusnya tetap sama sebagai aturan kalau di pemerintah, dia harus teknisi K3 lift tersertifikasi Kemenaker, dan juga ada di internalnya merek tersebut pelatihan untuk produk tersebut. Kebetulan di tempat saya setiap produk orang yang masang harus certified produk tersebut, kalau nggak boleh. Karena nanti related sama QC-nya tadi, quality product safety. Jangan sampai coksang doang. Jadi ketika mau masang, datang unit, ini masangnya gimana ya? Coba-coba aja deh. Nggak bisa, harus disertifikasi dulu. Ini terkait pengendalian quality dan safety di area kualifikasi dan kompetensi. Untuk lingkungan kerjanya, area koordinasinya dengan mungkin main kontraktor ataupun owner si pemilik gedung tersebut. Ya, biasanya ini karena shaft yang akan dipasang ini kan harus aman. Jadi kalau teman-teman mungkin suatu saat akan nyemplung ke industri elevator, pas instalasi nih saya berikan contoh gambarnya mungkin. Jadi sangat sering friksi dengan area yang lain ya. Maksudnya yang lain itu ada orang sipil, ketika kita masang lift ada lagi bobok di atas misalnya. Atau ketika kita lagi masang lift ada yang lagi masang keramik misalnya. Itu hal kayak gitu harus dikendalikan dulu. Maksudnya adalah ketika kita bekerja di dalam shaft, teman-teman pastikan ya sekitarnya yang
bisa membahayakan benar-benar dieliminasi ya. Jadi teman-teman di sini udah berjalan, saya yakin di area konstruksi yang manajemen konstruksinya baik, sudah sangat mengintegrasikan itu. Tapi tetap harus ada push dari si pemegang mereknya. Saya mau terima SAF kalau sudah aman, bersih, sehingga bahaya kejatuhan ataupun bahaya jatuh itu bisa diminimalisir. Nah, di sini yang tiap hari ditemuin oleh teman-teman instalasi, SAF yang gap-nya di atas di 30 ya. Jadi teman-teman mungkin kalau belajar perlindungan jatuh, apa itu bahaya jatuh, di atas 30 cm itu kan harus ada perlindungan jatuh kerja di karena elevator, jadi pasti masangnya naik, jadi ada bahaya jatuh. Nah, yang baru tren 5 tahun 6 tahun belakang bahaya kejatuhan, itu juga sering banget terjadi. Ya, jadi harus diwaspadai sehingga barikade di dalam opening itu harus benar-benar dipastikan untuk memproteksi si pemasang ketika berada di dalam SAF. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan. Selanjutnya di proses perawatan ini nggak kalah mengerikan sebenarnya. Maksudnya mengerikan di sini resikonya ya. Karena secara statistik sebenarnya industri elevator itu banyaknya fatality, terutama untuk tenaga pemasang ataupun teknisi itu di area malah ketika liftnya sudah running. Saya jujur aja di sini ya. Jadi maksudnya nggak cuma di industri merek yang saya pegang, tapi di industri elevator dan eskalator, bahwa karyawan yang mungkin kalau kemarin dengar kasus meninggal di teknisi elevator di Jawa Tengah, ada yang sempat dengar? Ya, mungkin ada yang sempat dengar ya? Belum ya? Mungkin di berita ada sebenarnya, tinggal kalau teman-teman cari kecelakaan lift, ketik aja di Google, itu sebenarnya udah muncul Pak, banyak sekali informasi terutama untuk si teknisi ya. Ini kemarin barusan berita yang di kantor Gubernur Jateng apa kalau nggak salah ya, pemerintah Jateng lah, ada teknisi yang tertabrak atau kejepit meninggal dunia. Nah, kalau pandangan saya sebagai praktisi, sebenarnya safety ataupun quality, ini lebih berbahaya memang lift yang sudah running normal, karena di situ mekanisme mekanik dan elektriknya sudah jalan, sehingga kompetensi dan kualifikasi sangat penting dimiliki oleh si teknisi lift ini. Ya, saya coba tunjukkan sekilas area kerjanya. Kalau teman-teman melihat teknisi lift itu yang dia kerjanya di area seperti ini nih. Memang ada ranah confined space-nya, kondisi area terbatas, ya, tapi masih bisa termonitor dengan oksigen sebenarnya, kan ada pintu yang bisa dibuka tutup. Jadi dia di dalam car, di atas sangkarnya melakukan maintenance. Apa yang dia cek? Ya ini semuanya. Mekanisme mekaniknya dan elektriknya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Di area maintenance-nya seperti itu. Nah, di sini nih di atas. Nah, biasanya nih orang maintenance seperti ini. Nggak kelihatan memang mungkin dari teman-teman ketika ngelihat lift kok ini under maintenance, jadi di dalam situ ngapain. Seperti ini yang mereka lakukan sebenarnya, gambar ini. Ya, ada yang mungkin udah pakai helm, ada yang pakai bump cap aja bisa. Nah, ini dilakukan. Kalau teman-teman lihat secara sekilas, bahayanya apa sih di sini? Ada ya, sebenarnya di areanya Permenaker itu dibicarakan juga kalau ada gap antara dinding dengan car, ini ada gap-nya lebih dari 30, apa yang harus dilakukan. Itu sebenarnya udah clear semuanya, karena itu masuk di ranah uji riksa. Itu harus ada pagar, ya, pagar railing ini ya, yang di kuning ini kalau teman-teman lihat, tingginya berapa, 110 ataupun nanti yang 70 misalnya. Jadi itu sesuai dengan aturan produknya. Ada juga aktivitas di ruang mesinnya. Jadi kompetensinya memang sangat spesifik. Sehingga saya bilang kecelakaan fatal malah lebih banyak kejadian di unit yang sudah running sebenarnya. Ya, teman-teman teknisi kejepit, teknisi jatuh ketika lift. Ini pun juga mungkin teman-teman dengar yang di Kuala Namu ya, bahkan terpapar ke publik. Turut berduka cita untuk korban. Jadi kami dari industri elevator pun juga rasa ya kami juga harus introspeksi bahwa nggak melulu menyalahkan unsafe act ataupun dari pengelola ya, tapi industri elevator harus memastikan bahwa ya tadi pintu itu memang harusnya lock tuh secara aturan juga harus ada. Nah, berfungsi atau enggaknya kan harus ada pengecekan rutin. Nah, itunya juga mungkin dari sisi pemegang merek ataupun awareness kepada pengelola gedung, pengelola apa ya, sebuah fasilitas yang ada elevator ini memang jadi PR bersama yang harus kita tingkatkan bersama.
Ya, jadi lihat dari situ kita sebagai industri elevator, saya mungkin dari perwakilan salah satu industri elevatornya, jadi harus improve terkait meningkatkan awareness kepada pengguna elevator eskalator bahwa berbahaya dan harus fokus ketika atau tahu apa yang harus dilakukan ketika proses terjebak terjadi ataupun. Oke, untuk ke public safety, nah ini yang menarik sebenarnya kalau teman-teman googling ya, saya cukup ya agak mention yang hal ini, mungkin nanti bisa kita sharing nggak apa-apa, tapi saya nggak mewakili merek apapun di sini, tapi ya ketika nanti ada mungkin penjelasan saya yang mungkin salah atau apa, tapi murni dari saya. Tapi ini kalau teman-teman ketik sekarang, ini barusan tadi saya ketik sebenarnya beberapa jam yang lalu, kecelakaan lift akan banyak muncul informasi-informasi yang memang lagi rame lah ya, netizen. Tapi ini memang jadi tamparan keras untuk industri elevator sebenarnya, bahwa saya nggak defensif ataupun apapun, tapi memang harus jadi ranah improvement untuk meningkatkan bahwa public safety ini. Nah, elevator ini kan setelah diserah terimakan, si pemegang merek juga nggak bisa lepas tangan sama sekali, karena kalau sudah kecelakaan yang ditanyakan pasti mereknya apa sih, ini pasti akan bisa menjadi dampak buruk di area penjualan, area penggunaan selanjutnya. Akan sangat mudah untuk jadi black campaign merek yang lain. Sehingga kita sedang duduk bareng untuk asosiasi untuk memastikan bahwa awareness terkait elevator ini bersama pemerintah ya tentunya ya, karena secara peraturan sudah sangat terpayungi dengan baik sebenarnya. Cuma pelaksanaannya memang harus dari sisi pemerintah pun harus kuat, tegas, dan kencang juga bahwa elevator ini setelah dijual sama si merek A, B, C, D, E, dipakai publik loh. Dia yang harus memberikan tekanan pada si pengguna bahwa pastikan itu aman. Gimana caranya? Ikuti peraturannya, mungkin kerjasama dengan si pengelola atau si pemegang merek yang memang kompeten, ataupun bisa juga ada juga yang perusahaan yang bisa megang merek apapun, nggak masalah, yang penting kompetensi ada. Jadi bisa terpelihara dengan baik dan dilakukan uji riksa secara reguler. Nah, kalau mungkin tanda-tanda atau mungkin sign untuk memastikan elevator ini aman dipakai, sebenarnya mungkin teman-teman sering lihat ya, kalau ini berapa saya coba ini. Jadi jangan sampai memaksa membuka pintu elevator. Ini tips ketika entrapment ya teman-teman ya. Jadi harapannya jangan panik, itu yang pertama pastinya. Saya yakin building tersebut sudah punya sistem untuk menangani salah satunya emergency case kan, orang terjebak. Jadi ketika ada tanda lonceng, kalau yang teman-teman lihat ketika terjebak, pencet itu harusnya connect ke areanya building management ataupun security, kita informasikan bahwa kita terjebak. Ya, jangan. Terus ketika di elevator jangan loncat-loncat ataupun istilahnya yang mengakibatkan gerakan yang ngaget ya istilahnya. Kadang si elevator ini kalau hasil analisa dari beberapa merek sering menjebak entrapment, itu bisa jadi memang pintu atau mungkin sistem yang nggak connect ya istilahnya ya. Jadi ketika ada gerakan mendadak atau jumping atau mungkin sampai lendetan atau gimana istilahnya, overload, itu bisa jadi langsung trigger keselamatannya berjalan sehingga lift itu berhenti. Jadi memang ini yang PR bersama untuk elevator industri, dan juga harus kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan awareness terkait safety di elevator, terutama untuk publik. Ya, jadi ini yang jadi concern penting yang menampar industri elevator sebenarnya. Dan kalau mungkin mau teman-teman tahu, sebenarnya tiap hari itu ada yang terjebak lift sebenarnya. Jadi ya netizen rame ya, memang masanya sekarang ini semua memang apa ya istilahnya ya, open ya istilahnya, di sharing. Jadi kalau saya informasikan, bahkan yang merek saya pegang pun kita punya pengelolaan terhadap callback ataupun istilahnya apa entrapment. Jadi kami analisa juga produk kami banyak entrapment di mana, ada callback, karena ada call center ya, jadi kita bisa melakukan analisa menggunakan dashboard. Oke, ini ada pertanyaan, saya langsung jawab aja ya. Mungkin nanti kalau ini preventive action. Lumayan banyak film yang mencantumkan adegan yang dari Mas Zulfan ya, sabotase pengalihan sistem elevator. Mungkin terjadi atau enggak? Ya, bisa saja. Tapi kalau di area movie atau film, kalau teman-teman ada lihat orang merayap di dalam shaft elevator itu jelas hal yang berbahaya dan enggak memungkinkan. Karena ketika teman-teman masuk ke area dalam shaft,
dan unit itu masih normal, dia liftnya akan bisa menghantam teman-teman dengan kecepatan yang kalau teman-teman mau ngerasain 6-7 mm per second atau bisa disetting ya, itu sangat cepat sekali nabraknya. Ya, pengambilan alihan ini bisa aja terjadi karena kan ini ngomongin kompetensi dan si pihak manufaktur tentunya punya trik sendiri-sendiri tiap merek. Ya, dan ada koneksi dengan software ataupun dengan spare part yang ada di situ sebenarnya. Jadi, tapi sekarang tuntutan dari Eropa sendiri bahwa sistemnya secara elevator sistem itu harus bisa disamakan. Ini ngomongin disamakan adalah supaya penanganan emergensi itu bisa dilakukan dengan cepat. Fokusnya ke situ. Tapi tetap ada beberapa manufaktur atau factory sebuah produk yang punya kerahasiaan terhadap sistemnya dia. Jadi misalnya merek A mau mau service maintenance merek B. Nah, itu kan sebenarnya ada kerahasiaan produk yang di situ yang ya antara si merek ini punya ini sendiri lah. Tapi secara keselamatan nantinya akan berbahaya kalau benar-benar dirahasiakan. Sehingga sebenarnya ada konsesi dari Eropa sana untuk multi brand siapapun bisa melakukan maintenance pada unit apapun nih misalnya, terutama untuk kondisi emergency. Kalau teman-teman lihat kunci pada pintu lift di depan itu sebenarnya semua universal. Ya, jadi teknologi universal ini sebenarnya ya kalau mana ngomongin keselamatan publik ya, jadi industri elevator ini memang dituntut untuk supaya bisa dilakukan penyelamatan dengan cepat oleh tenaga yang ahli dan nggak melulu terus misalnya merek A, merek B, sehingga saya nggak tahu merek ini. Tapi secara umum universal bisa dilakukan penyelamatan dengan cepat. Nah, untuk preventifnya terkait elevator safety untuk terkait publik, ya memang perawatan berkala ini penting sekali. Jadi teman-teman yang nanti mungkin di area kerjanya ada unit elevator yang harus masuk dalam risk and opportunity registernya teman-teman atau hierarkisinya, bahwa itu harus jadi penting karena nanti bisa berdampak sama public safety tadi. Gunakan tenaga ahli yang kompeten dan terkualifikasi untuk si yang melakukan perawatan ini untuk elevator. Jangan sampai ya asal tunjuk misalnya PTA untuk maintenance, tapi ternyata secara perusahaan nggak terdaftar, secara kompetensi orang-orangnya nggak certified juga. Pas ada kecelakaan, si penunjuk jasa ini yang bisa jadi salah. Ini saya ngomongin ke sistemnya ya. Jadi teman-teman ketika milih menunjuk ya jasa untuk maintenance area lift-nya, pastikan si perusahaan tersebut punya namanya PJK 3 penunjukan perusahaan jasa K3 untuk khususnya service maintenance elevator. Itu ada sertifikasinya. Ya, jadi untuk perusahaannya. Perusahaan itu untuk mendapatkan itu dia harus punya namanya ahli K3 elevator dan eskalator. Sehingga ketika dia punya itu, idealnya dia punya ahli K3 elevator eskalator. Tapi ketika si teknisi yang datang ke tempat teman-teman, itu juga harus teman-teman bisa buktikan, minta ya ke si penyedia jasanya, sertifikasi keahlianmu mana. Yang menunjukkan nama kamu ahli di situ. Nah, terus melakukan uji riksa berkala, di sini juga bagian dari penting untuk mengikuti aturan pemerintah ya. Jadi ini juga harus dilakukan oleh perusahaan yang berkualifikasi sebagai penguji dan uji riksa itu tadi ya, penguji dan riksa si elevator. Itu ada juga penunjukan untuk perusahaan. Dan juga secara rutin campaign mungkin safety awareness kepada pengelola di sini building management dan juga pengguna elevator, eskalator. Ya, saya ngomong eskalator juga karena dua ini sebenarnya saudara kandung, ya, elevator, eskalator, untuk awareness terkait safety. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tadi ada ya crash ya, raise tangan Mas Danang ya kayaknya. Masih mau nanya, semoga Mas Danang. Mas Danang mau open mic, mau nanya langsung atau gimana? Ya, mungkin sekarang ranah diskusi, boleh teman-teman menanyakan apapun, mungkin yang ada di unek-unek yang ada di kepalanya ngelihat berita akhir-akhir ini, boleh kita diskusikan di sini untuk meningkatkan awareness kita bersama ya, terkait penggunaan elevator. Halo. Ya. Silakan Mas Danang.
Nggih Mas, ngapunten mau apa mikir atau error. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nggih, salam kenal, saya Danang, agama juga. Mas, aku tadi mungkin mudah-mudahan nggak kelewat ya Mas. Tadi kan Mas Bagus itu di awal sudah sempat menanyakan gitu ya terkait bagaimana tanggung jawab di publik, juga bagaimana tanggung jawab di apa tadi saya lupa satunya. Ya intinya di bisnis requirement dan seterusnya gitu ya. Ya. Saya tuh ngelihat kemarin yang kasus di Kuala Namu dan beberapa kasus quote unquote kecelakaan lift yang lain gitu ya Mas. Ya. Saya pun penasaran aja sebenarnya regulasi pemerintah Indonesia itu untuk quote unquote juga melindungi para provider elevator ini seperti apa ya? Karena kan kebanyakan ya, mostly yang saya baca itu kan pada akhirnya yang apa namanya providernya juga yang disalahin gitu ya, meskipun polisi masuk. In case itu ada kesalahan juga di apa namanya penggunanya gitu ya. Nah, saya belum menemukan sejauh mana gitu ya tanggung jawab pembagian rules-nya and responsibility-nya gitu Mas. Karena kalau di Indonesia sendiri saya juga nggak pegang data, tapi mungkin saya yakin di tempatnya Mas Hidki itu yang silinder juga ratusan atau ribuan gedung yang elevatornya mungkin harus dipastikan bahwa itu dalam kondisi yang prima gitu ya. Betul. Ya. Nah, dari 1 tahun aja ada 365 hari gitu, kalikan jumlah gedungnya, kemudian dengan frekuensi inspeksi gitu ya, maintenance gitu, yang mungkin ada yang risk based, ada yang berdasarkan man hours, itu kan pasti ada satu aja apa namanya yang miss gitu ya Mas ya. Nah, itu menurut saya lumrah juga di dunia HSE, pasti ada yang miss, cuman ini masalah pengaturannya karena berhubungan dengan publik gitu ya. Ini regulasinya seperti apa ya Mas kalau di pemerintah Indonesia? Cuman kadang-kadang soalnya saya baca berita, ini nanti paling disalah-salahin juga providernya juga gitu ya, bukan building maintenance-nya juga gitu. Gimana Mas opininya? Matur nuwun nggih Mas. Oh gini, ya siap. Jadi terkait peraturan sebenarnya kalau di Permenaker nomor 6 2017 mungkin sudah clear semua di situ. Cuma memang ranah tanggung jawab ini dari sisi merek itu, kalau contohnya di area yang saya pegang sekarang, sebenarnya memastikan ketika serah terima, kan ini kayak serah terima ketika saya misalnya harus masang lift, ketika saya mau menyerahkan kepada pengguna itu benar-benar udah kayak bukan lempar tanggung jawab ya, memang harus ada hitam di atas putihnya. Karena nggak terus istilahnya memang ini secara dokumen clear bahwa serah terima itu harus jelas. Maksudnya ketika dengan misalnya masang lift, spesifik apa yang dijanjikan, yang diterima harus sama. Nah, dari sisi pemerintah sendiri sebenarnya uji riksa itu harus ada juga. Nah, ini sebenarnya saya nggak ngomong nyalain siapapun, awareness terkait si pengguna elevator ini, pengguna jasa elevator, bahwa saya harus ngecek dari sisi apa sih untuk si unit ini aman digunakan atau enggak. Kalau secara peraturan, dan sekarang semua merek tahu juga, bahwa harus ada uji riksa. Itu dari pemerintah, untuk membentengi bahwa si pemegang merek ini nggak sembarangan masang. Nah, kebetulan di tempat saya ada QC-nya, tapi nggak semua merek elevator ada proses QC, karena dia tahu bahwa kalau mau diserahkan ke customer, dia harus uji riksa. Jadi uji riksa ini yang dilakukan oleh pihak independen lah, di luar si punya merek ini. Dari perwakilan pemerintah, PJK 3 itu biasanya dia melakukan itu. Kalau dulu sempat pemerintah yang ngelakuin, sekarang bisa lewat PJK 3. Mungkin Pak Madini juga nanti bisa sharing nanti istilahnya ya. Jadi harapannya sebenarnya unit sebelum dipakai oleh pengguna itu secara peraturan perundangan aman. Nah, di sini ranahnya ketika sudah serah terima, sebenarnya pemilik merek sudah bisa melepaskan karena sudah diserah terimakan ke customer. Satu itu. Jadi saya juga memitigasi itu di sisi bisnis prosesnya, karena nggak bisa selamanya istilahnya nanti pemegang merek bertanggung jawab, padahal itu sudah diserah terima cukup lama, nggak service maintenance sama mungkin merek kami gitu misalnya. Udah 2 tahun nggak service maintenance sama kami yang nyervis orang lain, tapi ketika itu kecelakaan, si pemegang merek yang nanti kena getahnya juga misalnya gitu ya. Nah, mitigasinya ya kita secara
udah clear serah terimanya bahwa itu bukan tanggung jawab kami karena tadi saya bilang uniknya elevator ini memang akan terpapar publik terus menerus, sehingga tadi saya juga sharing juga bahwa ngomongin apa ya, nama baik merek ini akan melekat terus. Ya, bahkan kalau saya cerita di Jepang itu ada salah satu merek lift yang di blacklist. Karena ketika service maintenance ada kecelakaan ya, mengakibatkan publik kecelakaan, padahal merek itu saat itu nggak diservis oleh si pemegang merek tersebut, diservis oleh pihak lain dan terjadi kecelakaan kepada publik, tapi yang kena imbasnya si mereknya itu di blacklist untuk selamanya nggak boleh jualan di Jepang. Ini saya ceritakan bahwa dampaknya ternyata public safety bisa sebesar itu. Ya, jadi secara pemerintahnya kita sendiri sebenarnya kalau si pemegang merek clear secara serah terima dan ikut aturan, seharusnya bisa mengelak secara ini ya hukum ataupun klarifikasi bahwa misalnya nih di Kuala Namu, si pemegang mereknya nggak nyervis di situ, diservis oleh mungkin pihak ketiga. Nah itu sebenarnya kembali ke ranah kalau tadi saya bilang di sini, proses integrasi dengan proses perawatan rutin ini sudah menjadi tanggung jawab si pengguna jasa. Jadi mungkin kalau yang di Kuala Namu, pengelola Kuala Namu, bagaimana dia memaintain elevator? Apakah dia meng-hire orang yang menyervis itu yang kompeten? Apakah ada uji riksa berkala? Mungkin bisa dirunut ke situ nantinya. Jadi memang akhirnya kalau sisi bisnis, ngomongin quality management system, resiko hukum pun juga harus benar-benar dimitigasi. Kalau nanti teman-teman sudah di level manajemen, apapun yang bisa jadi potensi issue oleh customer, pengguna, ataupun apapun itu, harus teman-teman preventif. Salah satunya dengan ketika serah terima unit, udah clear gitu maksudnya. Produk, ya misalnya saya beli mobil dari dealer. Dealer benar-benar udah ada dokumen juga bahwa Pak Sipki membeli mobil A, clear, tanda tangan, serah terima. Nah, ketika mobil itu sudah saya pakai, dan ada buku, kalau aturannya factory-nya mereka atau mereknya mereka ada buku panduan bahwa saya harus tanda tangan. Jadi teman-teman kalau mungkin beli sesuatu ada tanda tangan pemahaman ya, istilah maksudnya ada ngomongin term and rule di situ, harus coba baca bahwa penggunaan mobil jelas ya, misalnya saya ngomongin mobil ya. Bahayanya apa di situ sebenarnya tercantum semua di kontrak. Ketika tanda tangan bahwa kita sudah menerima apapun resikonya dan sudah jelas terkait di situ. Jadi ranah hukumnya dari sisi pemegang merek itu kuat, bahwa secara hukum dia bisa bukan ngeles ya. Dengan adanya bukti serah terima itu tanggung jawabnya bisa udah nggak ini lagi istilah. Contohnya seperti itu sih. Tapi sebenarnya ini memang jadi loophole yang masih besar terkait awareness tadi Mas, awareness si pengguna bahwa ketika menggunakan elevator ataupun saya punya fasilitas yang ada elevatornya itu, saya bisa berdampak, kalau saya bisa kena masalah hukum kalau lift yang di area penggunaan fasilitas saya berbahaya untuk tenan saya misalnya. Karena saya nggak melakukan maintenance secara rutin terhadap unit elevator itu, baik dengan si mereknya itu ataupun pihak lain yang bisa berkompeten untuk mengservis atau maintenance unit saya. Nah ini masih jadi potensi untuk ya misalnya kuat-kuatan aja, saya bilang kuat-kuatan di area evidence bisnisnya aja, evidence hukumnya nantinya untuk ini. Gitu Mas, ada mungkin pertanyaan lanjutannya lagi? Halo? Ya. Mas, kalau misalnya nih aku tanya misalnya, kan ada uji riksa rutin gitu ya. Betul. Terus tenan juga sudah melakukan tugasnya dengan dia juga mungkin mendampingi atau melakukan perawatan juga gitu ya Mas. Ya. Terus dilalah ada kejadian juga meskipun tidak menimbulkan korban jiwa. Nah ini ranahnya ke siapa Mas nanti ininya yang apa namanya ya potensial untuk to be investigated itu siapa gitu ya. Kalau misalnya kejadian kayak gitu ya Mas ya, kan tadi sudah ada beberapa layer-layernya kayak jenengan kalau dan ranking gitu ya, ada riksa awal, ada pas di awal-awal juga ada instalasi apa namanya, ada instalasi dan modernisasi itu di situ ada QC sama safety-nya juga. Ketika semua tahap itu sudah dilalui gitu ya, terus ya katakanlah tahun keberapa gitu ya dengan kegiatan rutin itu sudah ada penggantian spare part dan lain-lain, tapi tetap ada sesuatu apa ya ada insiden lah gitu ya. Nah ini
Gimana Mas ininya? Kalau menurut pengalaman yang dengan ini, ke siapa ininya? Sebenarnya ini juga terkait proses perawatan rutinnya, bukan yang les ya. Perawatan rutinnya ada hasil historicalnya sebenarnya. Yang harus dicek ya, ini investigated-nya bisa sampai istilahnya mendalam, karena kalau itu si pemegang merek yang nyervis, seharusnya di proses perawatan rutin. Perawatan rutin itu adalah preventive maintenance. Jadi yang pertama sebenarnya sebelum preventif ada masa pakai yang tadi ditanyakan Pak Madini ya. Jadi di sini kan ada sistem ruang mesin dan hoistway ya, yang ada mekanisme elektrik dan mekanik yang di situ punya masa usia pemakaian sebenarnya. Dan setiap merek punya guideline itu sebenarnya. Fungsinya proses perawatan rutin itu untuk melihat mana yang sudah harus diganti, mana yang misalnya sudah masanya ganti ini misal. Nah, sebenarnya bisa ranah ke situ. Cuma dari sisi pemegang merek sebenarnya contoh di tempat kami ya, guideline itu ada, dan ada juga sistem ya, misalnya kalau memang ada kami yang ketika ngecek mis ya kami akan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi misalnya. Ya, tapi memang harus mencari investigasinya itu ya sampai dirunut itu proses perawatan rutinnya. Kalaupun nanti pemegang merek ini mungkin akan dimintain tolong untuk melakukan investigasi, bisa aja. Kalau itu unitnya dalam masa pemeliharaannya atau mungkin dari enggak pun juga nggak masalah, karena memang bentuk tanggung jawab si pemegang merek untuk membantu investigasi apa yang sebenarnya terjadi, untuk mungkin ke arah kepolisian ataupun ke building maintenance, sehingga ya ranahnya bisnis lagi nih. Akhirnya kan nanti ya kalau bisa nyervis ke pemegang merek aja Pak, sehingga nanti pelimpahan tanggung jawabnya itu sebenarnya teman-teman bisa nyalahin ke si pemegang merek, maksudnya nyalahin itu adalah karena memang sudah berkontrak untuk maintenance gitu maksudnya. Cuma memang ya ini memang kalau di pertanyaannya ya si pemegang merek sih harusnya memang ikut ngerasa bertanggung jawab ya, karena kalau dari sisi produk kami sekarang ya saya ini ya, maksudnya tetap kami fokus bahwa public safety ini karena memang paling banyak pemasangan, kan paling lama setahun 2 tahun nih untuk yang gedung tinggi, dan 30 tahun up-nya kan public safety nih pemakaian. Jadi fokus kita memastikan si pengguna ini aman, sehingga atau ada misalnya sistem-sistem yang kami terapkan secara auto sekarang adalah memastikan unit ketika ada trouble, defect, itu dengan cepat terdeteksi. Dan cepat terkait penanganan untuk misalnya callback. Ya, misalnya teman-teman, wah saya ada masalah nih di lift, dalam jangka waktu tertentu, itu yang kita kejar terkait customer satisfaction itunya, dan juga keselamatan, mempercepat untuk proses entrapment-nya. Ya, jadi memang masih banyak yang harus diimprove Mas. Jadi ini harus apa ya, istilahnya saya bilang ya dari sisi pemerintah harus bantu untuk nge-share awareness kepada pengguna bahwa apa yang mereka harus lakukan. Si pemegang merek pun harus diberikan awareness bahwa tanggung jawab nggak bisa lepas. Karena reputasi nama merekmu, kalaupun nggak diservis sama kamu juga, bisa jadi nggak langsung akan terdampak. Indirect lah istilah. Gitu. Iya, Mas. Saya soalnya penasaran nih. Soalnya kalau baca kasus itu kayak nggak fair gitu loh. Jadi memang investigasinya memang saya juga nggak bisa menjawab secara ini ya. Maksudnya investigasinya memang sekarang mungkin sudah berjalan, tapi tetap biasanya ujung-ujungnya ranah hukum itu evidence secara peraturan, sistem ada nggak misalnya yang terkait Kuala Namu, kalau misalnya kita turut berduka cita dengan korban ya. Korban menuntut kepada pengelola nih misalnya. Dari sisi hukum, kuat-kuatannya antara pengacara ini adalah yang ini pembuktian bahwa unit yang ada di Kuala Namu itu siapa yang nyervis misalnya. Apa oleh pengguna, oleh ini ya pengelola ya, di servis dengan baik atau enggak secara rutin, siapa yang nyervis, terus terkait penggunaan pintu yang mudah dibuka ya, misalnya kalau teman-teman kemarin lihat ya, itu secara peraturannya memang harus ada lock-nya di peraturan Permenakernya. Siapa yang harus memastikan itu berfungsi lock-nya? Sebenarnya sih pengelola gedung ini elevator, khususnya untuk servis maintenance elevator, apakah dicek secara berkala? Buktinya mana? Kalau biasanya pengacara akan ya adu evidence itu. Nah, ketika ada pengecekan, orangnya kompeten enggak. Jadi akan mencari siapa yang lalai istilahnya itu, tidak menjalankan apa yang seharusnya. Jadi kalau ranahnya biasanya akan kayak gitu ya. Ujung-ujungnya sebenarnya
jalan damai pun ya ini dari sisi yang dituntut pasti akan mencoba untuk ya jalan damai itulah, apapun itu ya maksudnya ya. Tapi tetap nanti teman-teman sebagai di sini adalah mungkin ya saya bilang teman-teman di sini atau saya pun ya perwakilan dari perusahaan membantu perusahaan untuk memitigasi resiko yang bisa berdampak sama perusahaan. Jadi perusahaan ini kan perlu kita mencari nafkah ya. Kalaupun ada resiko kita memberikan masukan terus apa mitigasinya berdasarkan ya pengalaman kita. Kalau teman-teman di ASE IRA DC-nya, kalau teman-teman di quality, risk and opportunity-nya, risk management-nya harus masuk sampai ranah bisa jadi tuntutan hukum itu. Apa yang harus dilakukan ketika ini terjadi, semua harus dipreventif. Itulah fungsinya ya risk assessment, risk management itu sebenarnya. Sampai segitunya. Jadinya bisa meminimalisir resiko ya, ngomongin bisnis seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Madini. Jadi referensi menyebutnya ini terkait penggunaan masa pakai lift Pak ya. Jadi ini pun juga ideal. Saya nggak bisa ngomong referensi mana yang dipakai, cuma sebenarnya bisa dilakukan pengecekan sebenarnya. Apakah ya, karena kan device ininya kadang ada juga lift yang sudah cukup lama dipakai dan masih bagus, ada juga. Nah, ini sebenarnya tiap merek punya referensi masing-masing. Dan tergantung kondisi si liftnya juga kan harus dicek juga Pak. Istilahnya kayak general check-nya apakah ini sebenarnya masih layak atau enggak. Itu sebenarnya dari hasil pengecekan secara visualnya. Karena ruang mesin ataupun OSW ini komponennya ya umurnya mungkin nggak sama karena mungkin kontrol sistemnya, gearnya sudah pernah diganti, rope-nya sudah ganti berapa kali, mungkin sistem pintunya mengalami perbaikan, terus tadinya yang sistem monitoringnya nggak pakai komputer, sekarang ada komputer di ruang mesin atau bahkan di ruang kontrolnya. Semuanya kan integrasi itu juga harus dipertimbangkan dalam masa pakainya juga nantinya. Jadi nggak bisa jadi ada yang di atas 30 tahun. Contohnya mungkin gedung-gedung di Indonesia pun juga banyak yang masih di atas 30 tahun. GKPI contohnya, dan sebagainya. Pertanyaan lain, oke. Oke, dalam report uji riksa, oke. Rekomendasi PJK 3. Oke. Yes. Maintenance pemilik lift ya. Terima kasih Pak Madini. Jadi memang itulah secara clear sebenarnya yang menjembatani uji riksa itu ketika udah oke dari pihak pemasang sudah bisa menyerah terimakan kepada pemilik lift ya Pak Madini. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Boleh, monggo. Saya mau nanya lagi. Boleh. Semangat Pak Pendapat juga sih. Kalau kita ada perusahaan membeli lift gitu ya. Apakah sama atau perusahaan pembuat itu tidak memberikan satu ketentuan bahwa sudah saya periksa aman, sudah saya pasang aman, kemudian dilimpahkan. Sehingga tanggung jawab bukan di kami lagi ya. Misalnya demikian. Saya pandang kayak kita beli kendaraan lah. Bis atau yang kecil motor gitu. Selama ini kan nggak pernah ada kalau kita beli kendaraan, bukan yang second ya, yang baru. Itu kan tidak ada pelimpahan tanggung jawab. Jadi ketika kita memakai kendaraan tersebut, nggak mungkin yang pemegang merek atau yang penjual atau dealernya akan ikut-ikut bertanggung jawab, bahkan diperiksa polisi pun enggak gitu loh. Cuman ada satu merek memang yang saya tahu, sepeda motornya itu dikasih tulisan, tidak untuk pemula. Anda membeli, berarti Anda bertanggung jawab sendiri. Saya itu mereknya memang barang mahal itu Ducati yang punya kayak gitu itu aja. Yang lainnya nggak ada. Apakah ada mekanisme demikian di perusahaan elevator? Mas Sidki, terima kasih. Oke, ada Pak sebenarnya. Jadi kalau Bapak sebenarnya ini membeli motor ataupun mobil sebenarnya ada, hati-hati kalau lagi tanda tangan pasrah terima ya. Sebenarnya di situ ada klausa-klausa yang mungkin nggak sempat kebaca. Tapi sebenarnya sebagai saya pernah ya ngulik bisnis proses ya.
Karena ngomongin di ISO, semua risiko terkait produk ketika di-handover-kan kepada customer harus kita mitigasi, termasuk salah satunya proses serah terima. Ya, pelimpahan tanggung jawab sebenarnya. Karena ketika sudah dipakai customer, akan sulit kita mengontrol risiko yang ada di mereka. Cuma itu ada, Pak, sebenarnya. Jadi mungkin ini awareness terkait si pengguna elevator ini sendiri, ketika mau menerima unit yang akan bisa dipakai untuk publik, syaratnya uji riksanya paling enggak, Pak ya, itu dari pemerintah harus ada dulu. Kalaupun si pemilik merek, pemasang ini nggak punya proses QC, dilindungi oleh si pemerintah ini dengan proses uji riksa sebenarnya. Jadi Bapak misalnya punya lift nih di gedungnya ataupun di rumahnya, masang, udah serah terima nih sama mungkin pakai kontraktor gitu misalnya. Bapak boleh minta dokumen mana hasil uji riksanya yang dari pemerintah bahwa menyatakan ini aman. Bapak juga boleh minta mana QC dari merekmu. Itu boleh sebenarnya. Karena itu hak Bapak memakai pesawat atau alat bantu yang aman. Aman menurut standarnya dan aman secara pemerintah gitu misalnya. Sebenarnya ada, Pak. Cuma memang karena saya berkecimpungnya di merek yang ini, jadi merek lain pun saya kurang tahu, tapi secara dari kami ketika serah terima, public safety no-go-nya, setiap unit yang dipakai oleh umum, dia paling enggak ada QC yang sudah lulus dan uji riksa. 2 syarat itu. Karena itu memastikan quality product safety-nya sudah berfungsi semua. Dan resikonya sudah ada dan terpapar ke publik, dan kita harus pastikan itu aman dari internal dan eksternal. Dan ada bukti hitam di atas putih, Pak ya, menyerahkan kepada customer. Gitu, Pak. Oke, matur nuwun. Berarti memang ada ya? Ada, Pak. Boleh diminta itu harusnya Bapak harus kritis itu ya. Kalau pakai produk yang beresiko lah istilahnya. Kayak tanda tangan kredit itu ya. Halaman-halamannya kecil-kecil lah. Banyak tanda Intinya, tangan. setiap tanda tangan kontrak itu Akad harus kredit. dibaca. Jadi teman-teman jangan asal membuka tanda tangan, semua ini ngomongin risk manajemen dari ini ya. Maksudnya teman-teman ya dari kerja terus misalnya ke area manajemen rumah tangga misalnya, setiap tanda tangan sesuatu memang harus, karena nanti ranah hukumnya itu buktinya ya itu. Kalau misalnya si perusahaan itu udah punya tanda tangannya, Bapak nerima dengan tanda tangan walaupun nggak baca saat itu, ya tetap aja Bapak nge-sue ke hukum kalah pasti. Nah, saya belajar sampai di situ karena ngomongin quality assurance, quality management system, bahwa resiko hukum itu juga salah satu yang bisa berdampak terhadap bisnis. Reputasi itu ya memang harus, nanti teman-teman kalau udah ada di level manajemen mungkin sampai mikir kayak gitu ya, ngomongin public safety, employee safety, semuanya harus jadi hal yang penting. Bahkan hukum itu benar-benar bisa, law itu bisa merusak bisnis. Istilahnya kita harus benar-benar dimitigasi sampai si detail-detailnya. Tapi bukan trikinya ya, tapi berusaha untuk comply dan preventifnya. Keren-keren Mas Sidki, pemaparannya mantap. Teman-teman ada yang ingin didiskusikan lagi? Mungkin kalau memang ada satu lagi. Cukup. Izin Mas Rono. Oh silakan Pak Ertu. So, Ya, mangga. Mas Sidki, mohon perkenan, seringkali kalau kita bermain ke mall atau ke apartemen tertentu, si operator tuh mematikan lift ataupun elevator itu, apakah dalam rangka efisiensi atau dalam hal sedang perawatan ya? Beberapa kali seringkali hal itu terjadi. Mohon informasinya hal itu terjadi. Terima kasih Mas. Oke Pak, jadi ya memang bisa jadi dua itu Pak sebenarnya. Cuma dari sisi pengguna dan aturannya ketika unit sedang diperbaiki atau apapun itu memang harus ada tanda. Kalau ini ngomongin safety juga Pak ya, ngomongin pengendara ketika sedang di maintenance. Tanda maksudnya bisa dikasih barikade di depan bahwa sedang diberikan tanda dalam service maintenance, itu sebenarnya part of pengendalian dan harusnya memang itu diterapkan. Cuma kenapanya ya masing-masing nanti ke pengelola tenan. Untuk ngomongin efisiensi memang di situ mungkin aja Pak, mungkin. Ya tapi itu ngomongin traffic management. Ya, traffic management terkait ini ya elevatornya ya, apakah yang ini dimatikan sudah cukup? Karena memang bisa menghemat, karena penggunaan lift ini kan ada konsumsi elektrik energinya ya. Jadi ketika punya 3 lift, kok gedung saya lagi sepi, pakai aja deh 2 atau 1 dulu. Ya itu tergantung manajemen buildingnya untuk
mengelola itu. Tapi dipastikan unit yang memang dimatikan benar-benar dikasih tanda atau mungkin sedang proses perbaikan atau apa supaya nggak salah diartikan oleh tenan ya, banyak-banyak buka-buka, dibuka paksa. Nah, itu yang ngeri. Karena kalau teman-teman buka lift itu ada 2 pintu, hati-hati. Pintu luar, pintu dalam. Ketika buka pintu luar, belum tentu ada liftnya di dalam. Bisa jadi jangan sampai nggak fokus, wah pokoknya buka, pikir saya ada liftnya, buka bisa jadi teman-teman malah jatuh ke sebuah lubang. Jadi kalau itu jangan sampai ya melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri lah, istilahnya unsafe act seperti itu. Itu Pak. Terakhir Mas Sirki terkait dengan Boleh. kompetensi. Adakah lembaga yang khusus menyelenggarakan pelatihan untuk maintenance atau ahli hal untuk lift atau elevator ini? Dan apakah sudah berhak mendapatkan sertifikasi yaitu level junior, middle atau advance untuk hal tersebut? Terima kasih Mas. Oke, mungkin nanti kalau mau lebih lanjut ke Pak Madini, tapi sebenarnya terkait sertifikasi ada levelnya namanya operator K3 elevator eskalator, teknisi K3 elevator eskalator, dan ahli K3 elevator eskalator. Ada Pak providernya yang sudah menyediakan sekarang PJK3, termasuk Pak Madini mungkin juga bisa nanti. Tapi intinya sebenarnya menurut peraturan Permenaker tadi, semua yang handle elevator eskalator harus punya kompetensi itu Pak. Kalau cuma sebagai operator ya operator, kalau dia harus maintenance sampai servis ya teknisi, ahli K3-nya itu K3 elevator eskalator untuk proses perencanaan. Jadi sebuah perusahaan yang istilahnya ikut tender masang lift, dia seharusnya di situ punya ahli K3 elevator karena bertanggung jawab terhadap desain yang dia ajukan kepada si proses tender itu. Ada Pak providernya. Tusun Mas Sirki, mantap penjelasannya. Mas Bruno. Oke, turun Pak itu. Oke, kita udah masuk di akhir sesi ya. Terima kasih Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang udah berkenan sampai malam ini ya. Luar biasa. Memang semangatnya Mas Sidki diimbangi juga sama teman-teman ya. Cukup jelas, cukup rinci ya. Kita dapat gambarannya dari sisi proses hingga quality sampai insurance ya, public safety-nya juga ya, kita mendapat insight-insight baru nih. Oke, Mas Sidki, izin ini boleh minta tolong memilih 4 penanya nih dari yang kita akan berikan voucher GoPay. Monggo. Masih Ada berapa sih pertanyaan tadi ya, Mas Danang? tak forward ya, ini saya sempat nyatet dan terakhir Pak Erto ya, tapi belum saya catat, tapi bisa nih. Ada Pak Bagus Saleh, ada Yang Pak pertama Wadodo, iya, ada Pak Mas Zulfan, Pak Danang, terus ada siapa nih? Pak Madini ya, Pak Madini beberapa kali nanya, dan terakhir tadi ada Pak Hertu. Total ada 8 pertanyaan ya. Wah, benar ya. 8-8-nya nggak bisa dapat ya Mas Aruna. Tekor ya Mas Aruna. Apa-apa, ya next lah. Ini semangat ya. Oke, yang pertama mungkin Pak Bagus Saleh ya tadi. Oke. Pak Bagus, selamat ya Pak Bagus. Mas, makanya aja Pak Mas kabel lah. Mas, Oh iya. Mas, Ada keluarga ya, nih. siap. Oke. Terus mungkin Mas Danang ya. Terus tadi yang Pak yang terakhir siapa tadi? Yang terakhir ini tadi Pak Hertu namanya. Ya, Pak Hertu. Mas Hertu dan Pak Wahono. Iya Mas Sirki, Mas Rono. Ya. Hertu Mas Wahono. Pak Wahono. 4 ya kayaknya. Ya, ada boleh nanti japri ke saya Pak Bagus, saya punya kontaknya Pak Setu atau Pak Ertu juga sudah ada, Mas Danang sama Mas Wahono atau Pak Wano, monggo di japri ya kontaknya di nomor yang saya
Saya nggak tahu udah join di grup Agama IC atau belum. Saya tulis kontak saya, di WA saya untuk komunikasi lebih lanjut. Ya, iya. Ini terakhir barangkali yang masih bertahan ya. Kita coba foto bareng. Kalau berkenan silakan open cam. Kalau emang lagi sudah di atas bantal mungkin nggak apa-apa. Ya. Oke, izin kami buka 1, 2, 3. Ya. Oke, turun. Oke, tidak afdol kalau kita belum tutup dengan doa ya. Semoga apa yang diberikan pemaparan oleh Mas Sidki pada malam hari ini jadi berkah, bermanfaat bagi kita, jadi amal dan ilmu yang bermanfaat dan amal jariah buat Mas Sidki dan kita bisa terapkan. Sekali lagi kami mewakili rekan-rekan Agama IC, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mangga. Ya, terima kasih Mas Tenun, Mas Rizky. Thank you Mas Arno. Oke, Terima kasih Pak. sami-sami. Ya. Oke. Langsung Kapan- lihat ya.